Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wildan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah manajemen perkantoran yang berjudul Praktik Tata Ruang dan Market Kantor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya, Farah Salsabila, Hana Alifia Maf'ula, Indah Anissa Sena Huta Barat, Indah Susanti, Ines Ramadhani, Lailatul Hidayah, Marsala Fila Khairunida, Muhammad Hairul Alvin, Muhammad Muflihuddin, dan yang terakhir Nabila Islamiyati. Saya akan menyampaikan tentang job deskripsi dari masing-masing anggota kelompok 1. Yang pertama, Farah Salsabila dengan job desk menganalisis perbekalan kantor, membuat kesimpulan, dan membuat PowerPoint untuk presentasi. Kemudian yang kedua, Hana Alivia dengan job desk analisa ergonomi kantor, membuat revisi dana tata ruang, membuat daftar isi dan mengedit halaman, serta membuat PowerPoint untuk presentasi. Yang ketiga, Indah Anissa Sena Huta Barat dengan job desk menganalisis teknik tata letak, membuat dana tata ruang asli, membuat cover laporan, dan juga membuat PowerPoint untuk presentasi. Selanjutnya, yang keempat, Indah Susanti dengan job desk membuat deskripsi keadaan real ergonomi kantor, kemudian membuat deskripsi keadaan real tata letak kantor, membuat sketsa dana revisi, dan juga membuat PowerPoint untuk presentasi. Selanjutnya, Ines Ramadhani dengan job desk membuat deskripsi keadaan real perbekalan kantor, mengedit laporan, membuat sketsa dana revisi, dan juga membuat PowerPoint untuk presentasi. Selanjutnya, Lailatul Hidayah dengan job desk menganalisis bentuk tata ruang, membuat saran, membuat PowerPoint untuk presentasi, dan juga mengedit video presentasi. Yang selanjutnya, Marsha Rafila dengan job desk analisis pendukung layout kantor, penataan daftar pustaka, membuat PowerPoint untuk presentasi, dan juga menggabungkan serta mengedit PowerPoint. Selanjutnya, Muhammad Hairul Alvin dengan job desk melakukan observasi sekolah, membuat sumber data sekolah, membuat sketsa dana tata ruang asli, dan juga membuat PowerPoint untuk presentasi. Yang terakhir, Nabila Islamiyati dengan job desk mendeskripsikan keadaan real tata ruang, membuat deskripsi keadaan real pendukung layout, membuat sketsa dana revisi, dan juga membuat PowerPoint untuk presentasi. Sumber data SMA Negeri 2 Ngawi yang beralamat di Jalan Ayani, Kelitik, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, dan narasumbernya yaitu Bapak Zainal Abidin MTD. Berikut adalah foto sekolah SMA Negeri 2 Ngawi. Selanjutnya pembekalan kantor. Yang pertama keadaan realnya yaitu luas kantor tata usaha di SMA Negeri Ngawi seluas kurang lebih 300 meter persegi. Pembekalan jenis office supplies di kantor TU terdapat kertas HVS, folio bergaris, alat tulis kantor, buku telepon, buku catatan, dan buku tamu. Jenis pembekalan office mesin terdapat kalkulator, komputer, laptop, mesin presensi, printer, dan telepon. Jenis pembekalan office furniture terdapat kursi, meja, kursi tamu, rak buku, etalase, dan filing kabinet. Jenis pembekalan office interior terdapat vas bunga, AC, dan jam. Analisis kondisi perbekalan kantor di SMA Negeri 2 Ngawi mulai dari luas ruangan serta perbekalan kantor yang meliputi peralatan kantor atau office supplies, mesin-mesin kantor atau office machine, perabotan kantor atau office furniture, dan interior kantor atau office interior. Secara keseluruhan baik. Ruangan TU SMA Negeri 2 Ngawi termasuk luas karena melebihi standar minimal menurut Zulkarnain dan Sumarsono pada tahun 2018, yaitu kurang lebih 5 meter persegi. Di kantor TU telah memiliki banyak jenis office supply seperti kertas HVS, folio bergaris, alat tulis kantor atau ATK, buku telepon, buku catatan, dan buku tamu. Selain itu, office furniture di kantor juga baik dengan adanya meja, kursi,
rak buku, filing kabinet, dan kursi tamu. Namun pada office margin dan office interior terdapat beberapa kekurangan. Pada office margin kantor tidak tersedia LCD dan penghancur kertas. Pada office interior kurang adanya hiasan seperti lukisan dan tanaman hias sehingga kantor terkesan sederhana. B. Bentuk tata ruang. 1. Keadaan real. Ruang TU di SMA Negeri 2 Ngawi besar dan luas serta staf-staf tidak dibatasi oleh SKAD. Semua kegiatan dilakukan di satu ruang tanpa ada pemisah. Meja staf berada di tengah ruangan teratur dan rapi. Letak antara meja staf yang satu dengan yang lainnya, jaraknya, dan meja yang digunakan di kantor ini mempunyai bentuk terbuka, sehingga memudahkan komunikasi antar staf. Peletakan lemari arsip di kantor ditata rapi dan diletakkan di tepi-tepi ruangan secara teratur. 2. Analisis. Bentuk tata ruang TU di SMA Negeri 2 Ngawi adalah open plan office atau terbuka. Ruang TU memiliki ruangan besar dan luas yang di dalamnya terdapat beberapa unit yang bekerja sama tanpa dibatasi sekat. Semua pekerjaan dilaksanakan dan diproses dalam satu ruang terbuka tanpa adanya sekat antara satu unit dengan unit lainnya. Kantor ditata dengan baik dengan meletakkan meja di tengah ruangan secara teratur serta rapi. Letak antara meja staf yang satu dengan yang lainnya jaraknya sangat dekat untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaan antara staf yang satu dengan yang lainnya. Meja yang digunakan di kantor ini mempunyai bentuk terbuka atau tidak menggunakan sekat, sehingga memudahkan komunikasi antar staf dan masing-masing dari staf dapat melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh staf yang lainnya. C. Teknik tata letak. Yang pertama, keadaan real. Resepsionis terdapat di lobi. Meja staf dibagi menjadi 6 meja dan terdapat 1 meja kepala TU. Meja kepala TU terdapat di tengah ruang bagian depan sejajar dengan pintu. Meja staf keuangan terdapat tepat di depan dan menghadap meja kepala TU. Staf keuangan dibagi menjadi 3 meja. Meja staf administrasi berada di belakang meja staf keuangan dan menghadap ke meja kepala TU juga. Staf administrasi dibagi menjadi 3 meja. Jarak antar meja sangat kecil, hampir tidak ada jarak antar satu dengan yang lainnya. Alat-alat kantor dan dokumen terdapat di belakang dan samping kiri meja staf. Hampir seluruh sudut ruangan terpakai. Susunan meja staf bersifat sementara. Barang-barang diletakkan sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, analisis. Tata letak kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi kurang baik. Meja staf keuangan berada di depan dan sejajar dengan pintu, sehingga sangat berbahaya. Jarak antar staf sesuai dengan asas tata ruang, di mana jarak antar staf sangat dekat untuk memudahkan proses pengerjaan. Peletakan alat-alat perkantoran tidak sesuai dengan asas tata ruang, karena berada di belakang sehingga menyulitkan staf untuk mengambil. Penggunaan ruang sudah sesuai dengan asas di mana hampir setiap sudut ruangan terpakai. Susunan tempat kerja sesuai dengan asas dimanapun, di mana susunan tidak bersifat sementara dan dapat diubah kapanpun. Tata ruang dan peralatan kantor sudah sesuai asas, karena setiap barang sudah diletakkan di tempatnya. D. Ergonomi kantor. 1. Keadaan real. Kursi yang digunakan staf adalah kursi dengan busa di bagian tempat duduk. Meja yang digunakan staf adalah meja kayu dengan lapisan kaca di atasnya. Terdapat 1 kamar mandi di ruang TU. Selain itu, terdapat tempat minum yang tersedia untuk staf. Monitor laptop juga tidak silau, terdapat footrest di setiap meja, dan permukaan meja datar, lurus, tidak miring pada satu sisi, dan stabil. Baik, selanjutnya, analisis ergonomi kantor pada TU SMA Negeri 2 Ngawi sudah baik. Jarak meja yang dekat antar unit memudahkan proses kerja antar unit. Kamar mandi juga memberikan kenyamanan pada staf, serta di kantor terdapat beberapa minuman untuk staf, sehingga lebih mudah memberi kenyamanan, serta jika ditinjau dari sistem ergonomis menurut Departemen Ergonomis Cornell University dalam Zulkarnain
dan Sumarsono tahun 2018, yaitu kursi yang digunakan bagus dan staf dapat meletakkan kaki pada footrest atau lantai, dan permukaan meja datar, lurus, tidak miring pada satu sisi dan stabil. Namun tinggi meja terlalu rendah sehingga staf harus sedikit membungkuk. Kemudian pendukung layout. Yang pertama, keadaan real. Keadaan real di kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi terdapat banyak jendela kaca yang besar dan ventilasi di setiap bagian atas jendela kaca. Lampu pada ruang kantor terdapat 10 buah. Kemudian warna cat dinding dari kantor tersebut yaitu coklat muda dan plafon kantor berwarna putih. Di ruang tersebut juga terdapat AC pada sudut ruangan, serta suasana kantor tidak jauh dari jalan raya, serta di ruang kantor tidak terdapat hiasan dekoratif. Selain itu, kondisi kantor juga bersih. Selanjutnya, 2. Analisis. Secara keseluruhan, kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi sudah bagus. Pencahayaan berasal dari jendela kaca yang besar dan ventilasi yang terbuka. Pencahayaan juga bisa didapat dari lampu yang berjumlah 10 buah. Warna kantor menggunakan warna muda sehingga menciptakan kesan lebar dan hangat. Plafon kantor yang berwarna putih juga memberikan kesan tinggi. Sirkulasi udara pada kantor sangat baik melalui ventilasi terbuka dan adanya AC. Kondisi kantor senyap sehingga staf bisa berkonsentrasi dengan baik. Dekorasi ruang TU kurang karena tidak ada sama sekali hiasan seperti lukisan dan bunga atau tanaman hias. Kebersihan TU baik karena tidak ada sampah yang berserakan. Namun, kantor TU kurang nyaman dikarenakan tidak adanya CCTV. Selanjutnya ada denah tata ruang asli. Berikut bentuk denah tata ruang asli dari SMA Negeri 2 Ngawi. Revisi denah tata ruang kantor. Tata letak kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi kurang sesuai. Karena peletakan meja staf keuangan yang berisiko besar berada sejajar dengan pintu dan di depan. Hal itu berbahaya karena akan memudahkan pelaku kejahatan. Sehingga diadakannya perubahan tata letak, yaitu memindahkan bagian keuangan pada posisi yang lebih aman agar mengurangi resiko dari pelaku kejahatan. Selain itu, penambahan hiasan seperti tanaman dan lukisan pada sudut kantor yang kosong agar memberi kesan menarik pada kantor, sehingga kantor tidak terkesan monoton. Kesimpulan, observasi yang dilakukan di kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi dari perbekalan kantor yang ada sudah banyak penunjang untuk kegiatan administratif instansi. Namun, masih ada kekurangan di office mesin yakni LCD dan penghancur kertas, serta pada office interior masih kurang adanya hiasan sehingga ruangan kantor terkesan sederhana. Bentuk tata ruang di kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi adalah open plan office. Dalam hal ini, unit atau bagian bekerja sama tanpa dibatasi dan sangat menguntungkan untuk luasnya yang terbatas. Kelebihan dari open plan office adalah persebaran cahaya dan sirkulasi udara lebih merata, pengkoordinasian dan pengawasan lebih efektif. Selain itu, penataan akan lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya adalah berkurangnya kerahasiaan serta adanya kebisingan dan persebaran terhadap penyakit lebih cepat. Tata letak kantor TU SMA Negeri 2 Ngawi kurang sesuai karena peletakan meja staf keuangan yang beresiko besar berada sejajar dengan pintu dan berada di depan. Hal itu berbahaya karena akan memudahkan pelaku kejahatan. Pada penerapan ergonomi kantor di SMA Negeri 2 Ngawi menggunakan penerapan konseptual. Penerapan konseptual dimulai sejak perencanaan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien, serta penerapan ini bertujuan untuk mengetahui daya adaptasi pegawai di SMA Negeri 2 Ngawi agar berada dalam batas kemampuan saat bekerja.
Pada pendukung layout di SMA Negeri 2 Ngawi, pencahayaan sudah sesuai sehingga dapat menambah efisiensi kerja pegawai karena mereka dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan penglihatan tidak cepat lelah. Untuk warna dan sirkulasi udara serta suara sudah sesuai standar. Namun, untuk menjaga keamanan kantor TU belum ada CCTV. Saya akan menyampaikan saran. Saran kami, sekolah hendaknya menambah perbekalan kantor seperti LCD atau proyektor, penghancur kertas, lukisan, dan hiasan. Sekolah juga hendaknya dapat mengubah tentang tatanan meja dan lemari di ruang kantor tersebut. Posisi staf harus dirubah, di mana staf keuangan diletakkan di belakang agar lebih aman. Kemudian peletakan lemari sebaiknya dipindah ke samping atau depan agar memudahkan staf mengambil dokumen. Sebaiknya meja juga diganti yang lebih tinggi agar staf tidak perlu membungkuk. Sekolah hendaknya mengubah penataan ruang kantor dan juga menambah lukisan, bunga, atau tanaman hias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.